lanjut. Nggak terasa kita udah di minggu ketiga, 1 minggu lagi nih ya terakhir ya. Tapi ini sebagai pemantik ya, dengan pemantik ini akan terjadi ledakan, tapi ledakan apa? Ledakan semangat ya, semangat yang menggebu-gebu untuk bisa khusyuk dalam Al-Quran, membaca Al-Quran, sholat ya, khusyuk dalam menuntut kegiatan apapun ya, karena terpanggil oleh ajaran-ajaran Al-Quran itu ya. Kemarin saya senang juga dengar mu'allaf itu cerita tentang dirinya gitu ya. Kenapa dia masuk Islam? Salah satu yang dia yang membuat dia masuk Islam itu adalah Al-Quran itu sendiri. Kenapa katanya? Saya baca bahasa Inggrisnya ya, cuman bahasa Inggrisnya belum bahasa Arabnya ya. From cover to cover, ya dari cover dari awal sampai akhir gitu ya. Saya mengatakan ini bukan tulisan siapa-siapa, ini pasti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Gak mungkin tulisan begitu indah ini, padahal terjemahan ini ya manusia yang buat. Ini pasti Allah. Nah, kita gimana nih? Dengan itu dia udah banyak baca beberapa kitab suci, tapi pas baca Al-Quran tadi ya ini strange gitu ya, sangat inspiratif, sangat menjawab segala pertanyaan yang ada dalam hati saya katanya. Ya Allah ya Rabbi. Itu pun dibaca dalam beberapa hari aja gitu ya. Saya nggak tahu pastinya, lupa gitu pastinya, tapi subhanallah, nanti gimana kita dengan umat Islam ini yang udah Quran di depan kita lagi ya. Kita tiap hari bacanya gitu ya, dalam sholat ya, dalam berdoa. Ya, ada juga yang sampai one day one juice gitu ya. Tapi kalau cuma sekedar baca untuk mendapat tingkat yang lebih tinggi lagi, seperti yang disebut dalam surat Al-Anfal, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih ingat surat Al-Anfal? Idza dzukira. Ya, idza dzukira, ketika ingat pada Allah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum. Ketika mengingat Allah ya, atau diingatkan tentang Allah, wajilat. Wajilat itu tremble. Tremble mencapai tranquility katanya, bahasa Inggrisnya ya. Kalau tremble itu bergetar hatinya. Hati bergetar itu kalau orang fisika mengatakan ini frekuensinya ini udah di frekuensi naturalnya ya. Sehingga yang biasanya tidak bergetar gitu, pas kena frekuensi natural itu langsung bergetar keras kencang hatinya dan merasakan ini bukan siapa-siapa ini. Ini natural frekuensi saya ini seperti ini. Ya. Sehingga segala kesombongan ya, segala sesuatu yang tidak bermanfaat gitu ya, itu runtuh seperti runtuhnya jembatan apa itu namanya, yang kena frekuensi natural, padahal cuma angin sepoi-sepoi. Jatuh gitu ya, kekafirannya pun runtuh dan akhirnya masuk Islam. Nah, itu ya, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana ya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Quran, zadathum imana, bertambah keimanannya. Oke, semoga kita sewaktu dibaca ayat-ayat Quran, sewaktu diingatkan ya seperti ini, bukan cuman sebagai pengetahuan aja, tapi hati kita bergetar ya. Karena bergetar, kenapa kok bisa bergetar ya? Kita tahu artinya ya. Ya, makanya wajar kalau Rasulullah SAW mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang paling baik di antara kalian siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Karena apa? Membuat orang hatinya itu menjadi tergetar. Ya. Karena kalau udah tergetar ya akan berubah
ya semuanya berubah, kepribadiannya akan berubah. Bagaimana kita mau mengubah orang yang dulunya ya bermaksiat, yang banyak nyontek, banyak korupsi, kalau bukan kita getarkan hatinya, ya. Kalau hati udah tergetar, ya seperti dalam hadis yang lain, idza sholahat, ya. Kalau baik uh, hal itu gitu ya, maka baik semuanya gitu. Ala wahyal qalb, dan itu adalah hati ya. Ya. Kalau hatinya udah baik, seluruh jasadnya akan baik. Nah, hati ini fokus gitu ya. Hati ini jadi fokus kita, dan untuk menggerakkan hati, menggetarkan hati, kita main dengan bahasa ya. Ya, ya semoga ini salah satu upaya kita untuk mengubah ya, mengubah Indonesia dari yang dulunya banyak korupsi misalnya, atau banyak malas-malasan, jadi yang aktif, yang semangat, yang menghindari maksiat dan korupsi ya, dan membangun nantinya ya, produktif. Hal kita lanjutkan. Ya, ini kita masuk seperti judulnya ya, ini kulhu. Kulhu dan tabel fiil ya. Kalau kemarin kita judulnya apa? Domir ya. Kita belajar domir. Semoga masih ingat ya, domir, dan kemudian kita belajar jari tasrif. Ya, jari kita mengubah bermain-main dengan jari dan tangan ya. Untuk apa? Untuk memasukkan vocab ya, vocabulary atau mufradat ke dalam badan kita, ke dalam tangan kita ya. Dengan mufradat yang ada dalam tangan kita, sewaktu nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan kita bersaksi, saya diajak untuk menghafal kata-kata dalam Al-Qur'an ya. Nah, oke. An-Nas. Kita sekarang judulnya An-Nas nih. Jadi An-Nas kulhu ya, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Ya. Kita mulai dengan An-Nas dulu ya. Ini adalah bagian dari Al-Qur'an yang terakhir. Kalau Al-Fatihah itu summary ya, ada yang mengatakan eksekutif summary-nya dari buku tersebut. Semua hal-hal itu udah diungkapkan di situ. Ya. Kesimpulannya itu adalah kulhu ya, kulhu ada 3 at least kesimpulannya. Kul a'udzu birabbil kul huwallahu ahad, yaitu Allah itu satu. Itu summary ya, kesimpulannya, conclusion-nya. Dan seterusnya, yang kedua adalah permintaan doa ya, permohonan ya. Qul a'udzu birabbil falaq ya. Saya minta perlindungan kepada Allah dari al-falaq. Kemudian terakhir qul a'udzu birabbin nas ya. Saya minta perlindungan kepada Tuhannya atau Rabbnya manusia ya. Kalau dari maaf tadi ya, qul a'udzu birabbil falaq, Tuhannya atau Rabbnya al-falaq ya. Maaf, bukan darinya itu nanti setelah itu ya, min syarri dan seterusnya. Oke. Ini An-Nas ini adalah perjuangan kita, bentuk perjuangan untuk melawan setan. Jadi setan itu siapa gitu ya. Nah, sesuatu yang kita nggak bisa lihat, yang nggak bisa diajak damai ya. Oke, hari ini misalnya bikin peace agreement gitu ya, nggak bisa gitu ya. Oke, bahkan nggak bisa dibunuh, dia masih tetap hidup terus gitu ya. Nah, kalau musuh yang kayak gini gimana kita melawannya gitu ya. Ya, kalau musuh yang lain kayak di game, kita masih bisa ya cari alat-alat gitu ya. Belilah kalau nggak bisa juga ya. Untuk dapat segala alat-alatnya, alat pamungkasnya juga, bom-bomnya segala ya. Itu bisa kalau di game ya, tapi ini yang sebenarnya ini nggak bisa dilihat, nggak bisa diajak damai, bahkan nggak bisa dibunuh. Tapi kayak angin juga ya, angin itu kan nggak bisa dilihat, tapi efeknya ada gitu. Efeknya ada. Orang bisa jadi berbuat maksiat, ya. Jadi minum khamar, membunuh dan lain sebagainya, itu efeknya. Ya, terlihat efeknya.
efeknya aja yang terlihat, tapi pelakunya nih ini ya nggak terlihat. Oke. Dan setan ini not stupid ya, kata apa Abdul Aziz Abdul Rahim ini, saya nggak terjemahin biar kelihatan gitu. Not stupid dia. Karena apa? Adam juga, bahkan Adam aja terpedaya ya, dan sangat berpengalaman ya. Korbannya udah miliaran. Mungkin gitu ya, ini mungkin kata beliau, probably. Oke, sederhana ya. Solusinya apa? Allah kasih solusinya ya. Makanya kesimpulan dari Al-Quran itu adalah solusi-solusi, bukan berbentuk cuman kesimpulan biasa, tapi ini loh solusinya, ini penyelesaiannya. Nah, ini penyelesaiannya kita harus baca ini. Qul a'udzu birabbin nas ya. Semua kulhu ini kita harus baca. Oke. Qul ya, katakan a'udzu ya, aku berlindung birabbi ya, pada Rabb. Saya nggak terjemahkan Rabb ini dengan Tuhan ya, karena ada ilah juga Tuhan kalau diterjemahin ya. Jadi saya terjemahkan sebagai Rabb, pada Rabb An-Nas, Rabb-nya manusia ya. Oke, sambil kita belajar review juga ya jadinya. Jadi saya selipkan reviewnya di antara pelajaran-pelajaran kita ya. Jadi qul itu artinya apa? Ya, artinya katakan. Ya. Ya, ini fi'il amr ya. Jadi ada fi'il apa aja yang ada fi'il itu? Masih ingat? Fi'il mudhari, fi'il madi dan amr. Ya, fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Ya. Fi'il amr ini artinya permohonan atau perintah ya. Ya, kalau kepada yang lebih tua atau kepada Allah gitu permohonan ya. Ya, ihdina, ihdina itu masa kita menyuruh Allah, tunjukkanlah. Enggak ya. Tapi berikanlah hidayah padaku. Karena sebenarnya bukan berikan, aku bermohon gitu ya. Hidayah. Ihdi itu berarti berikanlah hidayah ya gitu. Atau tunjukkanlah ya. Kalau bahasa Indonesia tunjukkanlah, kalau kita bilang karena kita tahu itu arahnya nanti ke hidayah gitu ya, berarti berikanlah hidayah, hidayahkanlah. Tapi kalau hidayahkanlah kan nggak cocok ya. Kalau berikanlah hidayah, ya, berikanlah hidayah kepadaku, kepada kami, ya ihdina. Kalau ini qul, katakan ya. Nah kita lihat bagaimana sih sebuah fi'il amr itu dibentuk. Ya, kita lihat di video nomor 9. Ya, mana video kita? Oh iya, kita belum ini ya. Ini video kita mana? Video. Oke. Video nomor 9. Jadi kita belajar tasrifnya, kita udah belajar sebenarnya kemarin, tapi ini reviewnya ya. Ya, jadi bahasa kita cuman awalan imbuhan ya, awalan akhiran sisipan. Ya, tapi ada beberapa yang berbeda ya antara bahasa kita dengan bahasa Arab. 10 banyak. Ya, nanti kita pelajari ya. Ini masih banyak. Makanya ini cuman introduction ya. Introduction to. Masih to.